Mula. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri, panel hakim, dan rekan-rekan yang saya hormati. Pada pagi yang cerah ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kasihnya Ibu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda tinggal dengan ibunya. Mereka berdua tidak pernah berpisah dan sentiasa bersama. Dari setahun ke setahun, si ibu semakin dimamah usia. Kini, si ibu sudah tua dan usut. Setiap hari, si ibu akan mengeluh karena seluruh badannya berasa sangat sakit. Maka terfikirlah si pemuda untuk membuang ibunya yang sudah tua ke dalam hutan. Pada ketika itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jepun untuk membuang orang-orang yang sudah terlalu tua ke dalam hutan. Warga tua yang uzur dan sering sakit akan dibawa ke dalam hutan dan ditinggalkan di sana seorang diri. Nasib mereka tidak diketahui selepas ditinggalkan, sama ada hidup ataupun mati. Mungkin juga mereka telah menjadi mangsa liar dan buas yang tinggal di dalam hutan itu. Ibuku sudah terlalu tua, dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Biasanya orang-orang segini harus disisihkan, kata si pemuda di dalam hati. Tetapi si pemuda berasa berat hati untuk berpisah dengan ibunya. Kawan-kawan, pada suatu hari si pemuda menggendong ibunya ke dalam hutan. Si ibu yang sudah tua amat paham dan mengerti dengan niat dan tujuan anaknya itu. Mungkin sudah sampai masanya untuk aku dibuang ke dalam hutan, kata si ibu di dalam hati. Si ibu akur dengan nasibnya. Dia tidak marah atau membantah dengan perbuatan anaknya itu. Di sepanjang perjalanan menuju ke hutan, si ibu mematahkan ranting-ranting kecil. Si pemuda tidak menyadari perbuatan ibunya itu. Dia tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan. Apabila sampai di tengah hutan, maka berkatalah si pemuda kepada ibunya, "Wahai ibuku, sekarang kita sudah sampai. Saya terpaksa tinggalkan ibu di sini," kata si pemuda dengan lindangan air mata. Si ibu hanya memandang sambil tersenyum. Si ibu faham dan mengerti dengan niat dan tujuan anaknya itu. Sebenarnya si pemuda berasa sedih dan sayu untuk meninggalkan ibunya berserangan dalam hutan. Namun, apakah daya, sudah menjadi lumrah bagi warga tua seperti ibunya untuk dibiarkan dalam hutan bagi menghabiskan sisa-sisa hidup mereka. Si ibu yang sudah tua dan tidak berdaya hanya menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia memandang anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Si pemuda hanya menundukkan kepala dan memandang ke tanah. Dia sadar perbuatannya itu salah. "Wahai anakku, ibu tahu, ibu sudah tua, ibu hanya membebankan hidup kamu. Cuma ibu ingin beritahu yang ibu amat sayang kamu," kata si ibu sambil terbatuk-batuk. Tersentuh hati si pemuda apabila mendengarkan kata-kata ibunya itu. "Wahai anakku, ibu akan sentiasa berdoa agar hidupmu dirahmati dan gembira selalu. Kasih sayang ibu tidak pernah berkurangan sejak kamu dilahirkan," kata si ibu. "Ibu tidak mau kamu sesat bila pulang nanti. Ibu sudah patahkan ranting-ranting kecil sebagai petunjuk untuk kamu pulang dengan selamat," sambung ibunya lagi. Si pemuda terus mengambil keputusan untuk membawa ibunya pulang ke rumah. Dia tidak sampai hati untuk berpisah dengan ibunya. Akhirnya si pemuda menjaga ibunya sehingga ibunya meninggal dunia. Pengajaran dari cerita tadi ialah kasihnya ibu membawa ke surga. Oleh itu, peliharalah dan jagalah ibu kita, karena jika bukan ibu, kita tidak akan lahir ke dunia. Sekian dan terima kasih.